Halo adik-adik semua, calon-calon pemenang Poltekkes tahun 2024. Yuk bahas soal-soal Poltekkes di channel YouTube Ruang Para Bintang. Jangan lupa subscribe channelnya. Semangat dan semoga berhasil di Poltekkes tahun 2024. Terima kasih. Yuk kita bahas soalnya. Oke, kembali kita membahas soal persiapan ujian Poltekkes tahun 2024 sebagai latihan untuk diri kami. Ini adalah bagian yang ke-24 untuk melanjutkan untuk yang gelombang yang kedua ya. Nah, di sini bisa kita lihat soal-soalnya. 5 buah bilangan asli berbeda katanya memiliki rata-rata 10. Jangkauan terbesar dari data tersebut adalah 10, 22, 28, 39, 40. Nah, jadi baik adik-adik kita lihat ada 5 data di sini X2, X1, X2, X3, X4 dan X5. Katanya 5 buah bilangan asli berbeda. Nah, jadi supaya jangkauan besar, nah ingat jangkauan itu adalah data yang paling besar dikurangi dengan data yang paling kecil. Nah, kita misalkan data ini sekarang sudah terurut, berarti inilah X1 terkecil, yang ini terbesar. Ya kan, yang ini yang besar. Jadi berarti X5 dikurangi dengan X1. Nah, kalau kita lihat tadi berarti kan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 kita bagi 5 itulah yang 10 karena rata-ratanya 10. Sehingga X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 ya 5 kali 10 gitu kan, di 50. Nah, logikanya supaya jangkauannya besar maka yang di sini yang di X1-nya yang X1 ini harus kecil gitu. Harus yang kecil sedangkan ini harus yang besar supaya selisihnya besar. Kan gitu kan logikanya kan? Jadi supaya ini besar gitu, jangkauannya besar, maka ini harus besar, ini harus kecil gitu. Nah, jadi kita pikirkan, katanya kan bilangan asli, berarti kan nggak mungkin 0, berarti kita pastikan ambilin yang paling kecil 1. Nah, kemudian di sini ambil aja yang paling kecil lagi karena bilangan asli katanya, ambil aja berturut 2, 3, 4. Nah, kalau ini kita jumlahkan sudah sekitar 10. Nah, otomatis X5-nya pasti 40 supaya dia total 50, ya kan? Cuma itu yang paling besarnya 40, 41 nggak mungkin lagi nanti pasti ada 0 kan? Sehingga logikanya berarti 40 kita kurangi aja 1, maka dia adalah 39. Jadi jangkauan yang paling besarnya itu adalah 39, oke? Paham ya? Next soal berikutnya. Oke, nah lihat di soal nomor 2, misalkan fungsi f katanya didefinisikan dengan fx sama dengan 5x kurang 2a, f10 plus f5 sama dengan 55. Nilai a sama dengan titik-titik 2, 3, 4, 5, 6. Nah, baik. Kita coba gas ya kan adik-adik ya. Nah, fx-nya adalah 5x dikurangi dengan 2a. Nah, F10 berarti kan jadinya apa? Ganti X10. 5 kali 10 kurang 2A. 50 kurang 2A. Sedangkan F5 itu adalah 5 kali 5 dikurangi dengan 2A. Jadi dia 25 dikurang 2A. Nah, katanya jumlahnya ini F10 plus F5 itu sekitar 55. Jadi 50 kurang 2A plus 25 kurang 2A sama dengan 55. 50 tambah 25 berarti 75 dikurang 4A sama dengan 55. Min 4A sama dengan berarti 55 dikurang 75 kan. Sehingga min 4A sama dengan min 20. Jadi A-nya itu adalah min 20 per min 4. Maka A-nya adalah 5. Maka jawabannya adalah option D. Oke, demikian pemahamannya adik-adik. Semangat, kita lanjut soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 3 ya.
Diketahui P banding Q sama dengan 1:8. Jika perbandingan nilai P yang naik sebesar 20% terhadap nilai Q yang turun sebesar 80% adalah A kuadrat kurang 1 banding 2A. Maka nilai A positif adalah 1/4, 1/3, setengah, 2/4. Nah, baik, kita akan coba gas ya, kita jawab yang P banding Q katanya 1:8. Nah, jika P naik 20%, berarti kan naik dari 100%, jadinya 120% dari P gitu kan, berarti 120% P per Q-nya katanya turun, berarti turun 80%, berarti 100 kurang 80 berarti 20% Q. Itulah dia jadinya A kuadrat kurang 1 per 2A. Nah, jadi ini kita coret aja, 120 bagi 20 berarti 6P per Q sama dengan A kuadrat kurang 1 per 2A. Nah, katanya P banding Q kan 1/8, berarti 6 kali 1/8 sama dengan A kuadrat kurang 1 per 2A. Perkecil di sini berarti 3, di sini 4. Sehingga 3/4 sama dengan A kuadrat kurang 1 per 2A. Nah, ini kita coret 2. 3/2 sama dengan A kuadrat kurang 1 per A. Kali silang 2A kuadrat dikurang 2 sama dengan 3A. 2 kuadrat kurang 3A kurang 2 sama dengan 0 gitu. Jadi 2A, di sini A kurang 2, di sini 1. Berarti ini plus ya. Jadi A-nya adalah minus setengah, sedangkan A-nya adalah 2 gitu. Nah, yang diambil adalah yang positif, berarti yang 2 gitu ya. Jadi jawabannya adalah option D. Oke, demikian kita lanjut soal berikutnya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan di soal berikutnya ya. Diketahui kurva fungsi fx sama dengan x kuadrat plus px kurang 15 memotong sumbu x di 2 titik. Jika P adalah bilangan bulat kurang dari 0, maka jarak yang mungkin antara kedua titik potong fx dengan sumbu x ya kan adalah 4, 8, 12, 16. Ya kan? Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kita coba jawab ya kan. Nah, dari lihat di sini untuk fx adalah x kuadrat plus px kurang 15 gitu. Nah, jadi memotong sumbu x berarti kan seperti ini misalnya. Kalau ini udah jelas inilah sumbu x misalnya. Nah, di sini berarti sumbu x itu kan di sini. Nah, bisa misalnya seperti ini. Gini. Nah, di sini ya. Jadi terbuat ke atas, ini sumbu Y, ini sumbu X. Jadi ini yang ditanya itu adalah jarak antara kedua titik potong, berarti dari sini kemari gitu. Berapa jaraknya yang mungkin. Jadi kita lihat katanya P-nya itu kurang dari 0. Kurang dari 0 yang merupakan bilangan bulat. Jadi kalau kita lihat dia memotong sumbu X kan berarti kita anggap aja dia Y-nya kan 0 kan, berarti X kuadrat plus PX kurang 15 sama dengan 0. Jadi ingat bahwasannya dikalikan dia bisa min 15. Berarti kan bisa aja contoh min 5 sama dengan 3 gitu bisa. Atau misalnya 15 dengan 1 lah misalnya, bisa kan. Nah, seperti itu juga bisa menghasilkan 15. Nah, jadi kalau kita ambil di sini P-nya adalah misalnya berarti minus 2 misalnya, minus 2 lah. Karena dia harus minus 2, berarti kan ini jadinya apa? X kuadrat dikurang 2X kurang 15 sama dengan 0 kan. Nah, jadi ini adalah X kurang 3, X kurang 5, berarti ini yang plus kan. Berarti ini minus 3, ini adalah 5. Sehingga ini bisa kita ambil
jaraknya, ya kan, jarak jadinya apa? 5 kurang negatif 3, berarti sekitar 8 jaraknya. Jadi ini benar, ya kan? Nah, kemudian bisa juga contoh kalau P-nya itu minus 1. Minus 14 misalnya kita ambil lah. Berarti kan bisa juga X kuadrat dikurangi dengan 14X dikurang 15 misalnya. Jadi kan ini jadi X kurang 15, X tambah 1, 15 minus 1 gitu kan. Nah, jadi kalau kita buat di sini 15 berarti jaraknya 15 dikurang minus 1, 16 gitu. Jadi jarak yang mungkin itu 2 dan 4. Jadi di sini jawabannya adalah option C. Oke, itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lihat di soal berikutnya ya, nomor 5. Jika diketahui X pangkat 4 Y kuadrat sama dengan 64 dan XY 4, maka berapakah nilai dari 2X kurang 6, minus 9, minus 6, minus 5, minus 3, minus 2. Nah, baik, kita akan coba jawab. X pangkat 4 Y pangkat 2 sama dengan 64. Kemudian XY adalah 4, maka pertanyaannya adalah 2X kurang 6 sama dengan berapa? Nah, dari sini kita temukan bahwasannya sama aja ini dengan apa? X pangkat 2, ya kan, X pangkat 2 dikali X pangkat 2, Y pangkat 2 sama dengan 64. Jadi X kuadrat dikali XY pangkat 2, 64. Jadi X kuadrat kali 4 kuadrat sama dengan 64. Berarti X kuadratnya 64 dibagi dengan 16. Jadi X kuadrat itu adalah 4. Nah, jadi dari sini bisa kita ambil berarti X itu plus minus 2. Nah, jadi kalau kita ambil untuk X sama dengan 2, maka 2 kali 2 kurang 6. Berarti 4 kurang 6 minus 2. Kalau kita ambil minus 2, berarti apa? 2 kali minus 2 kurang 6. Berarti minus 10. Nah, jadi yang memenuhi jawabannya berarti hanya minus 2. Nah, seperti itu pemahamannya. Mudah-mudahan adik kami bisa. Semangat dan jangan lupa subscribe channelnya ya.